Selamat datang di Geografi Y, bareng saya Ramlan Adiwijaya. Oke, langsung aja nih. Pernah nggak sih kalian mikir, gimana jadinya dunia ini kalau minjak habis? Bener-bener habis. Ini kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi yuk kita bedah bareng-bareng, apa yang beneran bakal terjadi? Percaya deh, dampaknya itu jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental buat peradaban kita daripada yang mungkin kalian bayangin. Ya, jadi ini pertanyaan besarnya. Apa yang sebenarnya terjadi pas minyak itu lenyap? Waktu sumur terakhir itu kering kerontang dan gak ada lagi setetes pun yang bisa kita sedot dari perut bumi. Apa coba artinya buat kamu, buat saya, buat kita semua? Dan ini dia poin kuncinya. Ini tuh bukan sekedar krisis energi biasa yang solusinya tinggal, cari aja alternatif lain. Bukan. Ini adalah akhir dari sebuah peradaban. Serius. Akhir dari cara kita hidup, cara kita kerja, cara kita terhubung satu sama lain selama lebih dari 1 abad ini adalah riset total. Oke, mari kita bedah skenario gilanya. Fase pertama dari perubahan raksasa ini adalah, runtuhnya semua sistem yang kita bangun di atas minyak. Fondasi peradaban modern kita bakal hancur berkeping-keping. Coba pikirin sebentar. Hampir semua yang kita sentuh hari ini, makanan di meja kita, baju yang kita pakai, gadget di tangan kita, semuanya bisa ada karena minyak. Minyak itu ibarat darah yang memompa jantung ekonomi global. Tanpa minyak, arteri dunia modern ini berhenti berdetak. Titik. Nah, slide ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Di satu sisi, dunia yang kita kenal sekarang, relatif stabil ya kan? Rantai pasok global bikin semuanya gampang didapat. Nah, di sisi lain, dunia tanpa minyak langsung chaos. Hiperinflasi gila-gilaan yang bikin uang jadi kayak kertas biasa, rak-rak toko kosong melompong karena logistik lumpuh total, dan pabrik-pabrik tutup. Ini bukan resesi lagi namanya, ini kekacauan sistemik. Dan guncangannya nggak berhenti di ekonomi doang. Seluruh tatanan kekuatan global, peta geopolitik yang kita pelajari di sekolah, yang dasarnya adalah siapa yang ngontrol minyak, itu semua bakal lenyap gitu aja. Konsep kayak petrodolar atau diplomasi minyak, tiba-tiba cuma jadi catatan kaki di buku sejarah. Negara-negara yang ada di daftar ini nih, Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, Rusia, yang kita kenal sebagai petrostates, mereka bakal kehilangan semua pengaruh strategisnya dalam semalam. Beneran, dalam semalam. Seluruh kekuatan geopolitik mereka yang dibangun di atas cadangan minyak bumi yang kaya raya bakal menguap begitu aja. Tapi, dari kehancuran kan selalu ada kelahiran baru. Dari reruntuhan tatanan lama ini, bakal muncul sebuah peta kekuatan global yang benar-benar baru. Peta dunia ini lagi digambar ulang di depan mata kita. Dan ini dia poin krusialnya. Kekuatan global itu nggak lagi ditentuin sama geologi fosil, siapa yang punya minyak di bawah tanahnya. Bukan. Tapi bergeser ke geografi terbarukan. Siapa yang paling beruntung dapat akses ke matahari, angin, panas bumi, dan sumber-sumber energi bersih lainnya. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget di mana pusat-pusat kekuatan baru itu. Kita ngomongin negara-negara tropis di Khatulistiwa yang dapat sinar matahari maksimal, kita ngomongin negara-negara dengan garis pantai super panjang buat energi angin, dan tentu aja negara-negara di cincin api atau ring of fire yang kaya aktivitas vulkanik buat energi panas bumi. Mereka lah yang bakal jadi Arab Saudi dan Rusia di era yang baru nanti. Tabel ini, ini merangkum pergeseran strategisnya dengan sempurna. Dulu, semua diplomasi dan konflik itu muter-muter di minyak dan gas. Di era baru nanti, persaingan global bakal pindah ke mineral-mineral ini. Litium buat baterai, nikel sama kobalt buat mobil listrik, tembaga buat jaringan listrik. Inilah emas dan minyak di zaman yang baru. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti dunia baru ini jadi utopia tanpa masalah ya. Peralihan ini sebenarnya cuma nuker satu jenis krisis dengan krisis yang lain. Krisis energi fosil berubah jadi krisis geologi baru, di mana kita harus nambang mineral-mineral tadi secara masif, dan itu bakal menciptakan kerusakan lingkungan dan tantangan penambangan yang skalanya belum pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, kita udah lihat perubahan geopolitik dan ekonomi yang luar biasa. Sekarang, ayo kita tarik ke level yang paling personal. Gimana semua ini bakal ngubah cara kita hidup sehari-hari? Ini bukan lagi soal peta dunia, tapi soal wajar baru kemanusiaan. Slide ini nunjukin transformasinya dalam hidup kita. Punya mobil pribadi? Mungkin itu bakal jadi barang mewah dari masa lalu. Sebaliknya, transportasi publik yang efisien dan nyambung kemana-mana, itu yang bakal jadi andalan kita. Pola hidup kita secara fundamental bakal bergeser total. Efisiensi dan keberlanjutan itu bukan lagi sekedar slogan atau pilihan gaya hidup, tapi jadi satu-satunya cara buat kita bertahan.
Tentu aja, transisi sebesar ini gak bakal mulus-mulus aja. Bakal ada guncangan sosial yang dahsyat, jutaan pekerjaan di sektor minyak dan gas bakal hilang, nyiptain pengangguran besar-besaran. Bakal ada gelombang migrasi massal dari negara-negara minyak yang ekonominya hancur. Dan kesenjangan teknologi antar negara bisa memicu konflik baru, karena semua orang bakal berebut untuk beradaptasi. Pada intinya, ini adalah pergeseran budaya yang fundamental. Kita bakal berevolusi dari peradaban yang konsumtif energi, yang boros, yang cuma ngeruk sumber daya, menjadi peradaban yang adaptif energi. Jadi lebih cerdas, lebih efisien, dan hidup selaras dengan aliran energi terbarukan di planet kita. Jadi setelah kita lihat semua keruntuhan dan perubahan besar ini, apa dong kesimpulannya? Ini tuh kayak cerita dua babak. Krisis total yang menghancurkan dunia lama, dan kelahiran kembali sebuah peradaban yang sama sekali baru. Babak pertamanya ya ini, krisis peradaban global. Hilangnya minyak itu memicu efek domino yang sempurna. Ini bukan satu krisis, tapi 5 krisis besar yang saling nyambung dan mengguncang setiap pilar dunia modern kita. Ada krisis geografi energi, krisis geologi sumber daya, krisis geopolitik global, krisis ekonomi dunia, dan krisis sosial budaya. Tapi, babak keduanya adalah kelahiran kembali. Dari abu krisis itu, lahirlah sebuah peradaban baru, peradaban pasca minyak. Sebuah peradaban yang didominasi energi terbarukan, digerakkan sama ekonomi hijau yang sirkuler, tatanan geopolitiknya berbasis teknologi, dan masyarakatnya rendah karbon, yang menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi utamanya. Sebuah dunia yang benar-benar beda. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi kalau minyak dunia habis, yang runtuh itu bukan cuma pasokan energi kita, tapi seluruh sistem peradaban lama. Dan yang lahir adalah peradaban baru yang basisnya teknologi, energi bersih, dan keberlanjutan. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa peradaban itu nggak statis ya, dia terus berevolusi. Dan seringkali lewat krisis. Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi seperti apa peradaban baru itu nantinya. Dan itu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Terima kasih sudah menyimak.